Sekian lama dihina, Presiden Jokowi mulai buka suara. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol, bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Paham? Ngaku pinter, tapi bodoh-bodohin masyarakat, menghasut masyarakat dengan kalimat-kalimat seenak udolnya. Posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol, ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Presiden Joko Widodo atau Jokowi hadiri sidang tahunan MPR RI di Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Agustus 2023. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyinggung terkait hujatan-hujatan yang diterimanya selama menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan bahwa menjadi presiden tidak senyaman yang dipersepsikan. Apalagi di era perkembangan media sosial, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib bajingan tapi pengecut. Ajaib bajingan tapi pengecut. Ini umur berapa tahun, yang mana makhluknya saya tidak tahu ya. Apakah dia sudah lama di Indonesia, hidup sejak kapan mulai memilih? Karena begini, lu siapa sih ngomongnya seenak perut begitu? Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran hingga kemarahan, ejekan, dan makian, semua bisa disampaikan di media sosial. Ia menyebut bahwa profesi yang diembannya itu tidak senyaman yang dibayangkan orang banyak. Ada begitu banyak tanggung jawab dan permasalahan yang harus diselesaikan. Posisi presiden itu tidak senyaman seperti diinterpretasikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan, kata Presiden 16 Agustus 2023. Selain itu, menjadi orang nomor 1 di Indonesia harus siap mental dan menghadapi hinaan dan juga cacian. Di media sosial apapun bisa disampaikan kepada presiden, mulai dari masalah masyarakat di pinggiran sampai kemarahan, juga ejekan sampai makian dan fitnah yang bisa dengan mudah disampaikan di media sosial. Tuturnya, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak masalah dimaki dan diejek, bahkan disebut bodoh, pelongo-pelongo, dan tolol. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR 2023 di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR DPR DPD Rabu 16 Agustus. Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa sampai ke Presiden, ujarnya. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Saya tidak masalah, sebagai pribadi saya menerima saja, kata Presiden Jokowi menambahkan. Namun Presiden Jokowi mengaku sedih dengan cacian yang disebutnya sebagai polusi budaya tersebut. Dikatakan hal itu seakan menunjukkan budaya turun dan budi pekerti bangsa Indonesia mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Memang tidak semua seperti itu. Mayoritas masyarakat sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut, ujarnya. Meskipun demikian, Presiden Jokowi percaya tidak semua masyarakat Indonesia seperti itu. Buktinya masih banyak masyarakat Indonesia yang kecewa
dengan polisi budaya tersebut. Ketika Anda mengatakan seseorang seperti itu, Anda meninggikan posisi Anda. Saya lebih tinggi dari presiden. Tapi secara hierarki kan presiden itu adalah pemimpin, kepala negara. Kapan dia jadi pemimpin? Ketika dia minta izin pada rakyat. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu, menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Presiden Jokowi mengatakan cacian dan makian yang ada justru membangun nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat. Dengan demikian bangsa Indonesia bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, maju Indonesia emas 2045. Ini yang saya sampaikan berkali-kali di setiap kesempatan. Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas 2045. Meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Tidak hanya peluang saja, tapi strategi untuk meraihnya sudah ada. Sudah dirumuskan, tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur, ujarnya. Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan Abednego Tarigan mengatakan pemilihan Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat pria Tanimbar memiliki semangat untuk mengangkat kebudayaan dan pakaian suku Tanimbar Maluku ke panggung tertinggi kenegaraan di Indonesia. Ini wujud dari semangat Presiden Jokowi untuk mengangkat pakaian adat dari daerah yang belum banyak diketahui masyarakat Indonesia, kata Abednego dalam rilis yang diterima tribunjabar.id pada Rabu 16 Agustus. Presiden Joko Widodo tahun ini memilih mengenakan baju adat Tanimbar Maluku saat menghadiri sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD tahun 2023 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jakarta. Baju adat pria Tanimbar sendiri terdiri atas celana panjang dan kemeja panjang. Kelengkapan adat meliputi umpan, yaitu selembar kain tenun yang dililitkan ke tubuh dan diikatkan di bahu atau pinggang. Di bagian kepala dikenakan hiasan dari bulu burung seperti burung cendrawasih atau kakatua. Abednego menyebut pemilihan baju adat Tanimbar juga tidak terlepas dari kunjungan Presiden Jokowi pada September tahun 2022 lalu, di mana Presiden Jokowi mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat. Terlebih Presiden Jokowi merupakan presiden kedua yang berkunjung ke Tanimbar. Masyarakat sangat antusias menyebut Presiden Joko Widodo, mengingat kunjungan terakhir Presiden ke Tanimbar adalah Presiden Soekarno pada tahun 1958. Jelas Abednego. Deputi Bidang Pembangunan Manusia KSP ini juga menyampaikan filosofi di balik baju adat Tanimbar, yakni berkaitan dengan identitas budaya, spiritualitas, dan nilai-nilai masyarakat Tanimbar. Motif-motif pada baju adat Tanimbar, ujar Abednego, juga seringkali memiliki makna simbolis yang menggambarkan keseimbangan alam, hubungan antar manusia dan alam, serta nilai-nilai sosial dan spiritual. Ini bukan sekedar pilih pakaian, tapi juga pesan simbol tentang persatuan, semangat kebangsaan, dan pentingnya melestarikan warisan budaya Indonesia, ujar dia menambahkan.